Haleluya. Saudara-saudari semua, salam. Hari ini kita renungan pagi membaca kitab Kisah Para Rasul pasal ke-7. Hari ini Pastor Joshua yang khotbah. Kita melihat kitab Kisah Para Rasul ini, kita harus melihat pembagian dari paragraf. Dari seluruh kitab ini dimulai dari kitab pertama. Injil harus disebarkan dari Yerusalem disebarkan di Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. Para murid demikianlah mengadakan kesaksian baginya. Roh Kudus menyebarkan Roh Kudus mendengar khotbah dari Pastor Hokit, melihat kitab yang awal yang terakhir dari Lukas. Kisah Para Rasul yang pertama, yaitu yang bagian pertama dan akhir, dan mengatakan tentang Roh Kudus. Demikian saya katakan bahwa Yesus di surga dan Roh Kudus di bumi. Yesus menggunakan dengan Roh Kudus melakukan kerjanya, yaitu dengan perantaraan para rasul-rasul. Jadi kalau kita melihat kisah para rasul itu, kita banyak sekali melihat tokoh-tokoh para rasulnya Kristus. Lewat mereka, Injil disebarkan dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Jadi kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus ingin sekali menyebarkan Injil ini sampai di seluruh tempat, dalam keadaan apapun, bagaimanapun dengan dunia ini, Injil ini harus disebarkan. Dengan berkata demikian, saya sendiri sangat terharu, karena kita sekarang keadaan kita juga demikian, walaupun perekonomian kita bagaimanapun, keadaan kita bagaimana, baik atau tidak, Injil harus disebarkan. Tetapi lewat siapa? Yesus Kristus, lewat siapa Injil ini disebarkan? Lewat Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dalam keadaan apapun, rencana Tuhan itu pasti akan digenapi. Injil akan disebarkan sampai ke ujung dunia. Bagi kita, Injil akan disebarkan sampai ke Yerusalem. Dalam proses ini, apa yang kita perlukan, yang sangat penting kita perlukan, yaitu dalam keadaan apapun harus ada orang-orang yang bisa dipakai Tuhan, bejana yang bisa dipakai Tuhan. Di sini kita melihat yaitu Stefanus, dia adalah penginjil. Yang pertama sebenarnya Yesus. Stefanus adalah murid kedua. Kita melihat kitab pertama, kita harus melihat bagaimana Tuhan memakai kita, walau keadaan apapun, Tuhan bisa memakai kita. Dan kita juga perlu ada bejana yang demikian yang bisa dipakai oleh Tuhan. Kita melihat dari Stefanus,
Kita mohon Tuhan untuk memimpin kita, agar kita apa yang bisa kita pelajari dan apa yang bisa kita lihat. Pagi ini saya memberikan tema ini dengan yang membawa kebangkitan, bejana yang membawa kebangkitan. Tuhan memerlukan bejana yang mulia. Kamu dan aku juga bisa dipakai untuk menjadi bejana untuk kemuliaan Tuhan, yaitu dengan iman. Tapi jangan salah sangka. Kita bukan mengira bahwa, jangan salah sangka bahwa kita memanggil setiap orang untuk menginjil. Kalau perlu ya harus kita serahkan, kita lakukan. Dan juga para murid juga tidak demikian. Kita punya akal budi dan juga kita harus ada garis bawah kita, yaitu kita harus mengikuti Tuhan dan memberikan kesaksian akan Tuhan. Pasal 7 ini ayat yang sangat panjang, ada 60 ayat. Tapi kalau kita bagi dalam pembagian ini, kita juga merasa tidak begitu panjang. Saya memberitahukan di mana posisi di pasal ke-7 ini yang terpenting di awal. Kalau telah dikatakan kalau kita membaca kitab Pasal Rasul, kita harus bisa untuk membagikan paragraf. Seperti kita melihat di pasal ke-6 ayat ke-7, dikatakan firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar iman menyertakan diri dan percaya. Di sini kita melihat di versi Cina, di ayat 6 dan 7 itu ada lingkaran yang besar. Setelah ayat 6 ada tanda lingkaran atau titik. Itu di ayat ke-7 itu terpisah sendiri. Di versi Cina di ayat ke-8 itu adalah paragraf yang lain. Di ayat ke-7, di pasal ke-7 adalah permulaan dan juga kisah para rasul, permulaan dari kisah para rasul. Dan di sini bahwa firman itu tersebar di Yerusalem. Sampai kapan dikatakan jumlah para murid bertambah banyak dan juga ada imam besar menyerahkan diri dan percaya. Di sini di Yerusalem telah disebarkan sampai di Yerusalem, bahkan para imam Lewi telah percaya kepada Yesus. Yerusalem telah masuk dalam masa kebangkitan, dan dalam arti bahwa Injil harus disebarkan dari Yerusalem. Yerusalem telah tersebar di Yerusalem. Di ayat pertama dikatakan harus disebarkan dari Yudea sampai Samaria. Ini permulaan pertama. Kemudian di pasal ke-8 dimulai, yaitu Stefanus, orang yang penting ini, bagaimana Injil disebarkan dari Yerusalem sampai Samaria lewat Stefanus, bejana yang mulia, orang yang mulia ini.
Di ayat keempat dikatakan, ayat 6 ayat dikatakan bahwa Stefanus yang penuh karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara banyak, yaitu yang penuh kuasa. Dia hampir sama seperti Yesus. Bahkan dia percaya dan punya kuasa. Sehingga menggemparkan di Yerusalem. Sehingga dia ditangkap. Dihadapkan di Mahkamah Agung. Dan dikatakan menyalahkan dia bahwa dia menghujat Allah dan membunuh dia. Di sini mengadakan peperangan seperti Pastor Joshua katakan, ada peperangan, ada kebangkitan menghadapi peperangan yang besar ini. Maka bejana orang ini masuk dalam peperangan dan ia diseret, ditangkap. Pasal 7 ayat 1 sampai dengan 53, ada 53 ayat. Tapi sebenarnya juga pendek, yaitu kepercayaan yang mulia. Stefanus punya dengan kepercayaan yang mulia. Di ayat kedua dikatakan, jawab Stefanus, hai saudara-saudara dari Bapa, dengarlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada Bapa leluhur kita dari Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haram. Dia adalah bejana yang mulia. Dikatakan, sebelum dikatakan akan imannya Abraham, kemudian tentang Yakub dan Yusuf. Abraham sampai ke Kanaan. Kemudian dikatakan menerangkan tentang Yakub sampai ke Mesir, yaitu menerangkan dengan imannya nenek moyang mereka. Seharusnya orang Israel harus percaya keturunan dari nenek moyang mereka. Setiap orang harus punya iman, harus percaya. Lihatlah Abraham, lihatlah Yakub, lihatlah Yusuf. Terus lihatlah Musa. Setelah setelah ke Mesir, Musa memimpin orang Israel keluar dari Mesir, dan kemuliaan Tuhan menampakkan dirinya di antara semak berduri. Di antara semak berduri yang terbakar. Musa dengan tujuan untuk menyelamatkan saudara-saudara, tetapi para saudaranya menolak mereka dan mengatakan, apakah kamu mau bangkit untuk menjadi pemimpin di antara kami? Dia tahu ini adalah satu kegagalan, maka ia melarikan diri. Dia menggunakan 40 hari memimpin orang Israel keluar dari Mesir di padang gurun. Apa imbalannya? Musa, orang yang dipakai Tuhan, penuh iman, memimpin Israel. Allah sangat meneguhkan dia. Di ayat 37 dikatakan, Musa ini pula lah yang berkata kepada Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu di antara saudara-saudaramu. Dia di padang gurun mengadakan mujizat-mujizat. Dia seorang nabi yang sangat baik, tidak ada nabi yang seperti dia. Tuhan berfirman dengannya di
Gunung Sinai. Mereka mengatakan bahwa Stefanus menghujat Allah. Tetapi sebenarnya Stefanus mengatakan ia mengucapkan kata-kata itu terhadap Musa dan Allah. Di ayat 38 dikatakan Musa inilah yang menjadi pengantara di antara jemaat di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai oleh nenek moyang kita. Dia menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kita. Tetapi dia dikatakan bahwa nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malah menolaknya, bahkan hati mereka ingin kembali ke Mesir. Kemudian mereka menyembah berhala. Tetapi Tuhan tetap membawa mereka sampai ke Kanaan. Di situ Daud mempunyai keinginan untuk mendirikan bait suci, tetapi Salomo lah yang mendirikannya. Orang demikian menolak Musa. Musa adalah nabi yang besar, nabi yang dihargai oleh Tuhan. Sebenarnya Stefanus mengatakan dia sangat teguh, sangat akan percaya akan Musa. Tetapi kamu lihat nenek moyang kita semuanya menolak Musa. Orang Israel, hai Israel, bagaimana dengan kamu sekarang? Kemudian dia berkata di ayat 51, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Hatinya selalu menentang Roh Kudus. Roh Kudus telah datang, kamu tidak percaya, bahkan menolak dia. Bagaimana dengan nenek moyangmu, demikian juga dengan kamu. Nenek moyangmu menolak Musa. Nenek moyangmu demikian, kamu juga demikian. Siapa dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu, bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangnya orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh? Yesus juga telah kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu telah tidak menurutinya. Stefanus mengatakan dia memberikan kesaksian kepada Musa. Bagi orang yang benar untuk memberikan kesaksian, saya percaya akan firman-Nya, ya, kata-kata Musa dan firman-Nya Allah. Siapa yang menghujat Musa? Siapa yang menghujat firman Tuhan? Nenek moyangmu demikian juga kamu. Kamu sama dengan nenek moyangmu. Kamu menolak Roh Kudus dan juga membunuh orang benar, bahkan dibunuhnya. Tuhan memberikan hukum Taurat tetapi kamu tidak menurutinya. Musa diutus oleh Tuhan. Firman-Nya, kata-kata Musa adalah firman yang diteruskan dari Allah kepadanya. Bahkan kamu membunuh nabi-nabi, menindas mereka. Bahkan yang lebih dahulu diberitakan tentang datangnya orang benar juga kamu khianati dan kamu bunuh. Ini ditunjukkan adalah Yesus, bahwa Yesus juga dibunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang telah disampaikan oleh
malaikat-malaikat Tuhan, tetapi kamu tidak menurutinya. Bahkan nubuat tentang Yesus akan datang juga kamu bunuh. Kamu percaya akan hukum Taurat, kamu tidak percaya. Kamu percaya akan kata-kata dari Musa, kamu juga tidak percaya. Di sini menunjukkan bahwa Stefanus dengan berani memberitakan tentang kesaksian akan Yesus Kristus dan kesaksian akan Injilnya Tuhan. Kita menggunakan gambaran orang-orang itu mengatai dia dan menindas dia. Mereka menolak Yesus, menolak Roh Kudus, tetapi kemuliaan orang bejana orang yang dipakai Tuhan ini, dia menjadi di antara mereka menjadi orang yang besar dalam rohani, yaitu kerohanian orang yang mulia. Tuhan ingin memakai orang-orang yang demikian. Banyak orang menolak Yesus dan dia dibunuh. Roh Kudus datang, orang-orang tidak menerima. Tetapi dia tetap tegar, tidak goyah. Untuk Tuhan dan untuk Roh Kudus memberikan kesaksian, dia dipakai Tuhan. Sebelumnya dikatakan di ayat 6, dia katakan dia penuh kasih karunia, punya iman dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat. Di saat ini, pada saat orang yang menolak dia, menolak Tuhan, tidak mentaati hukumnya Tuhan, dia berani berbicara. Bahwa hai orang Israel, kamu tidak mentaati hukumnya Tuhan, hukum Tauratnya Tuhan. Mohon Tuhan untuk mengampuni kita. Saat ini kita di dunia ini, di masa sekarang ini, banyak sekali kata-kata yang tidak boleh dibicarakan, bahkan tidak boleh dibicarakan. Kalau kita katakan, kita beritakan, kita akan mendapatkan serangan, bahkan kita sendiri tidak berani untuk membicarakannya. Pada saat kita tidak berani untuk memberitakannya, berbicara, kita tidak bisa menjadi orang yang dipakai Tuhan yang mulia, karena kita tidak berani membicarakannya karena kita takut. Tidak berani di hadapan orang, masyarakat, untuk mengatakan kata-kata yang tidak enak didengar. Kita kehilangan yang seharusnya posisi yang seharusnya ada pada gereja. Sebagai gereja, kita tidak bisa kita seperti Stefanus pada saat orang salah, pada saat mereka telah bersimpang dari hukum Taurat. Dia dikatakan mereka telah tidak menuruti, telah bertolak dari hukum Taurat. Dan dia dengan tegar dan berani memberitahukan kepada orang banyak. Keadaan ini sangatlah berbahaya. Ia telah diseret di mahkamah agama, tetapi dia tetap berani untuk memberitakannya. Tapi kita ini sekarang ini, walaupun kita belum ditangkap di mahkamah agama, tetapi kita tidak berani untuk berkata-kata yang benar. Sampai di sini tidak tahu apa yang harus dikatakan.
Tapi saya percaya kalian mengerti apa yang ingin saya sampaikan. Pada saat saya di sini atau di kebaktian ibadah, akan ada mendapatkan uh, omongan orang lain, dapat serangan dari orang lain, diserang sama orang. Tetapi saya memberi dukungan saya sendiri dan juga anak-anak saya yang harus diberitakan. Pada akhirnya juga kita harus beritahukan, bicarakan. Kita melihat bagian yang kedua, ayat 54 sampai 56. Melihat yang mulia. Di sini ada 3 yang kita lihat, semuanya tidak sama. Ketika orang-orang mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, maka tertusuklah hati mereka, maka mereka menyebutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu berkatanya, sesungguhnya aku melihat langit ke bumi dan anak-anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Ada 3 penglihatan di sini menatap ke langit. Dia fokus melihat. Di pertama dikatakan menatap ke langit, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Setelah mengatakan kata-kata ini, dia melihat menatap ke langit. Orang-orang menyambut dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus melihat Tuhan. Dia tidak melihat orang-orang, dia melihat Tuhan. Pada saat dia melihat pada Allah, dia melihat melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Teks asli di sini tidak. Di sini dikatakan bahwa melihat langit terbuka dan Yesus berdiri di hadapan kanan Allah. Melihat kemuliaan Tuhan. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu berkatanya, sesungguhnya aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Di sini telah dinyatakan, dilihat, dia menatap ke langit. Ini pertama melihat, kedua melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kemudian dia berkata lagi, sesungguhnya aku melihat langit. Aku melihat, sesungguhnya aku melihat sangat jelas sekali bahwa Yesus berdiri di sebelah kanannya Allah. Dia melihat Yesus. Sesungguhnya pada saat ia melihat Yesus, apa yang ingin Roh Kudus beritahukan? Inilah kemuliaan. Melihat kemuliaan. Ia melihat Allah yang mulia, Tuhan yang mulia. Dia sendiri juga menjadi kemuliaan bagi Yesus. Roh Yesus ada padanya. Ia benar-benar orang Kristus, pengikut Kristus, yang membawa pengikut yang membawa kebangkitan. Kebangkitan disebabkan dari Yudea, Samaria. Harus mempunyai orang-orang yang demikian, orang yang punya bejana demikian, punya kemuliaan untuk melihat dan percaya. Kalau kita tidak punya kepercayaan mulia, kita tidak punya kuasa yang demikian.
Jadi di sini Stefanus tidak takut apapun, sebab mata hatinya terlekat pada Tuhan, terkait akan kemuliaan Allah. Yang yang diderita itu tidaklah hitungan bagi mereka. Apa yang penderitaan oleh Stefanus tidaklah dianggap seberapa, karena hatinya, matanya tertuju pada Tuhan. Orangnya masih di bumi, tetapi rohnya sudah sampai ke langit. Dia menghadapi semuanya. Kemudian sampai pada sub 3 ketiga 57 sampai 60, biji yang mulia, benih yang mulia, di sini kita melihat bahwa Stefanus di sini dia dihukum mati secara mati martil. Lalu menyeret dia keluar kota, melempari dengan saksi, meletakkan jubah mereka di depan kakinya, seorang muda yang bernama Saulus juga. Dia diseret keluar kota seperti Yesus diseret keluar kota kemudian disalibkan. Di sini juga Stefanus diseret keluar kota kemudian dilempar, kemudian dia dihukum. Bagaimana dia menghukumnya? Kebanyakan mereka dijatuhkan, didorong sampai matanya kena terbentur sama tanah, atau yang kedua, sebelum orang itu mendorong dia harus membacakan akan dosanya, kesalahannya, dia bersalah apa. Saya percaya mereka juga berkata dia menghujat Allah dan juga menghujat Musa, maka layak untuk mati. Ini ada orang kesaksian, kedua orang kesaksian juga ada. Pada saat orang menyeret dia itu, ada orang yang lain yang berkata apa yang dikatakan juga sama, kemudian mengambil batu, kemudian dilempar sekali. Kalau tidak dilempar tidak mati, maka semua orang yang setuju juga mengambil batu bersama, dilemparkan sampai dia mati. Disinilah mengapa ia diseret keluar kota dan menghadapi hukuman ini. Stefanus demikianlah menghadapi semuanya ini. Orang-orang yang menjadi saksi untuk sebelumnya mereka juga harus dengan meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Saulus ini yang menjaga pakaian mereka, karena dia masih muda, dia tidak berhak untuk mengambil ikut melempar, dia cuma untuk menjaga jubah-jubah mereka dan melihat siapa yang menjadi saksi-saksi itu. Dia ikut serta. Saulus ikut serta akan masalah ini, dan juga ia setuju akan semua terjadi semuanya ini.
Para saksi-saksi ini melepaskan jubah mereka, diletakkan di kaki Saulus, dan Saulus kesaksian ini melihat dan menyaksikan juga ikut serta akan apa yang dilakukan oleh saksi-saksi. Satu benih telah mati, tetapi bangkit akan benih yang lain. Maka Tuhan memanggil Saulus, orang yang ikut serta dalam melakukan hukuman Stefanus ini. Dia bangkit meneruskan jalan yang dijalani oleh Stefanus sampai Injil diberitakan sampai ke ujung dunia. Ini ayat 58 yang sangat dipertegaskan sekali. Kita tidak tahu apa yang dikerjakan Roh Kudus. Rupanya Saulus melihat akan rupanya Saulus melihat akan apa yang terjadi pada Stefanus, malah dia juga dipakai oleh Tuhan. Maka di sini pikiran orang-orang tidak sama dengan pikiran Tuhan. Jadi kalau kita mengikuti Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menghadapi semuanya itu. Kita mengikuti Kristus, hidup untuk Kristus, mati juga untuk Kristus. Mengikuti Kristus, mengikuti Tuhan, melebihi hidup kita dalam semasa hidup kita. Mati bukan akhir dari kita. Tetapi kalau kita belum sampai batas ini, kita jangan melakukan ini. Pertama, kita harus siap. Persiapan kita yang kedua, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita melihat masalah Stefanus ini, kita bertanya mengapa harus demikian? Mengapa Tuhan Stefanus harus mati? Dari para penilik ini gereja dia yang baik, dia mengadakan mujizat, keajaiban. Tetapi rencana Tuhan lebih tinggi, lebih besar daripada kita. Kita juga tidak ingin kalau dia, rasul-rasul juga tidak ingin kalau dia mati. Mereka juga tidak ingin Yesus mati, tetapi karena kematiannya Yesus malah untuk menyelamatkan dunia ini. Agar dengan kematian Yesus kita semua diselamatkan. Stefanus adalah seperti benih, seperti Yesus. Dia membawa kebangkitan akan kerajaan Allah. Kemudian kita melihat bagaimana lewat Saulus, Tuhan begitu besar memakai Saulus. Rencana Tuhan lebih besar, lebih tinggi daripada pikiran kita. Tidak ada orang yang bisa tahu akan hatinya Tuhan. Jadi inilah Stefanus dan harga dari Hijas dalam hidupnya. Tuhan melihat dia berharga. Tuhan tidak membiarkan sia-sia pengorbanan seseorang. Kita harus percaya, kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Tuhan, di saat ini walaupun Amerika siapa yang menjadi presiden, bagaimanapun ke perekonomian wabah ini, kita bangkit sebagai bejana yang mulia. Hati kita terikat erat sama Tuhan, mengikuti Dia dan percaya akan Tuhan. Terima kasih Tuhan melihat akan pengorbanan dari Stefanus. Tuhan, kami mau menjadi bejana yang Engkau pakai untuk memuliakan Engkau.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu. Kami lewat Stefanus, dia menjadikan contoh yang baik bagi hidup kami, agar kami tetap berani di dalam Tuhan. Kami tetap percaya lewat karena mengandalkan Tuhan, kami berani untuk menginjilkan saudara semua. Kita dengan hati yang bersyukur, hari ini kita punya Stefanus yang sebagai contoh bagi hidup kita. Dalam menginjil di dalam Kristus, kita tidak perlu takut karena kita ada Yesus. Kita bersyukur, kita percaya akan Tuhan Yesus, dan lewat contoh dari Stefanus menjadikan kekuatan bagi kita. Kita bersyukur pada Tuhan agar di dalam kerajaan-Nya Tuhan tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Dan sebagai Stefanus, sebagai contoh yang baik bagi kami dalam penginjilan kami untuk berani memberitakan Injil-Mu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Allah Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu lewat putramu yang dikasih, kau berikan kepada kami yang sekarang duduk di sebelah kananmu. Tuhan, engkau memberikan penglihatan ini kepada kami agar kami bangkit mengikutimu dan sebagai bejana yang mulia, dan bangkit untuk memberikan kesaksian bagimu. Tuhan, kami bersuka cita bisa memberikan akan harapan bagi orang lain. Dan di masa ini kami bersyukur agar kami juga dibangkitkan menjadi bejana yang bisa dipakai sebagai bejana yang mulia. Saudara semua, apakah yang menjadi halangan dalam hidupmu untuk menjadi seorang yang bisa dipakai Tuhan? Apakah kita punya ketakutan? Di dalam kita penuh dengan ketakutan atau keterbatasan? Kita di hadapan Tuhan, kita mohon Roh Kudus untuk membantu kita agar di dalam hidup ke segala ketakutan kita, kelemahan kita serahkan pada Tuhan, dan kita memberikan hidup kita sebagai bejana mulia yang dipakai Tuhan. Tuhan Yesus. Di ayat 38 dikatakan Stefanus dipenuhi Roh Kudus. Dia menatap ke langit, melihat kemuliaan Allah, dan juga melihat Yesus berdiri di sebelah kanannya Tuhan. Dan dikatakan Yesus juga melihat anak Allah berdiri di sebelah kanannya Allah. Kita mohon saudara semua, kita juga mohon pada Tuhan agar kita bisa melihat kemuliaan Allah. Agar kita bisa melihat Yesus yang berdiri di sebelahnya kanan Allah. Kita berdoa agar di dalam roh kita bisa melihat semuanya ini, melihat akan kemuliaan Allah, melihat Yesus yang berdiri di sebelah kanannya Allah. Ya Bapa, pada mata kami menatap orang, melihat bumi, melihat dunia ini, melihat keadaan ini, hati kami takut, hati kami khawatir. Bapa, berilah iman yang kuat di dalam hidup kami agar mata kami bisa menatap ke langit. Roh Kudus, bantulah kami agar mata kami fokus menatap Engkau, melihat kemuliaan-Mu, melihat Yesus yang berdiri di sebelah kanannya Allah Bapa.
dan juga agar kami menjadi orang yang menjadi orang yang bersaksi atas semua kemuliaan ini. Benar Tuhan, karena Engkau menyertai kami, karena Engkau yang hidup menyertai kami. Saudara-saudari semua menghadapi hidup kita, baik yang kita hadapi dalam perekonomian yang sulit atau masa depan kita, anak-anakmu, bertubuhmu, semua kesusahanmu kita bawa di hadapan Tuhan. Pada saat pemujian kita serahkan semuanya ini kepada Tuhan. Seperti Stefanus, dan juga kita pada saat kita dalam menghadapi kesulitan, kita tidak sanggup, kita serahkan pada Tuhan, kita menatap pada Tuhan. Tuhan, kami ingin menjadi umat-Mu, Engkau yang Engkau pimpin keluar dari Mesir, dan ingin berada dalam kebaikan-Mu. Kita bersama memuji Tuhan. Di dalam badai, di manakah keberadaanmu? Di salah penderitaan, keputusan Engkau mengasihiku. Di dalam kasih-Mu aku mendapatkan kekuatan. Di saat melewati badai, di manakah keberadaanmu? Di mana lembah kesukaran, anugerah-Mu ada di sini. Di setiap susah hati, putus asa, kasih-Mu menyertai kami. Di dalam kasih, terang kasih-Mu mendapatkan kekuatan. Aku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Di dalam jalan kasih-Mu, aku tidak akan berserah. Tuhan benar, di dalam jalan kasih-Mu kami terus melangkah, tidak akan berserah. Dengan anugerah-Mu yang mulia membawa kami keluar dari Mesir. Tuhan, di saat ini kami mengikuti gereja maju ke depan, masuk ke dalam tanah perjanjian-Mu. Tuhan, di desa, agar kami jangan melihat keadaan bagaimana. Tuhan, mohon kemuliaan-Mu agar kami tidak melihat keadaan. Bukalah mata kami hanya melihat akan kemuliaan Yesus Kristus yang berdiri di kanannya, di sebelah kanannya Allah. Tuhan, dalam hidup kami Engkau menyertai kami, dan berilah iman yang mulia ini pada kami, percaya akan Engkau
yang begitu mulia. Beri kami kepercayaan, iman untuk melewati segala kesulitan kami dan juga segala kesusahan kami, baik ekonomi atau sakit penyakit atau masalah anak sekolah, semua perhubungan ini atau pengalaman seluruh gereja kami, semuanya ini kami serahkan padamu, karena di dalam Kristus tidak ada satupun yang tidak mungkin. Di dalam Kristus semuanya amin. Berilah iman yang kuat bagi kami, berkatilah kami, berkatilah gerejamu dalam kemuliaanmu, dalam kemuliaan hidup yang kemuliaan, agar kami tetap maju, terus melangkah dan memberikan seperti kami benih yang kuat. Tuhan, apapun yang kami berikan, berkenanlah pada kami dan membawa kami dalam anugerah jalan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita berdoa, kita terus memuji Tuhan kita. Haleluya. Saudara-saudari semua, kita bangkit bersama, bangkit berdiri bersama. Tatakan tangan kita, angkat kepala kita. Mata rohani kita melihat Tuhan, melihati Allah kita. Si Stefanus, dia hidup di bumi ini, tetapi mata hatinya dia menatap ke langit, terhubung dengan Tuhan. Kita hari ini di bumi ini, kita berjalan, kita menghadapi segala keadaan, hati mata kita terkait pada Tuhan, terhubung dengan Kristus. Kita membawa kemuliaan dari Kristus turun ke bumi ini. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Kamu hidup di dunia ini, berjalan di bumi ini, tetapi rohmu, jiwamu terhubung dengan Tuhan sebagai bejana mulia, sebagai bejana kebangkitan bersama dengan Tuhan, membantumu, memimpinmu. Kuasa Roh Kudus, iman, mujizat terjadi dalam hidupmu. Engkau sebagai bejana ini, Tuhan menjagamu, memberikan iman yang kuat padamu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Puji Tuhan, kita sampai di sini. Tuhan memberkati.